Di waktu yang bersamaan, di Istana Langit, Sui mendengar kabar bahwa Wukong sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dengan gembira, ia pun berlari mencari sang ayah untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Namun ia memasuki ruangan Kaisar Langit tanpa mengetuk pintu dan mengetahui kalau ayahnya tersebut sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Lantas Kaisar Langit pun segera meringkus Sui dan melemparkannya ke alam bawah yang merupakan alam kematian agar tak mengganggu rencananya. Tak lama setelah itu, Dewa Rulai mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Sui. Mengingat ia harus menepati janjinya kepada Wukong untuk mempertemukan mereka setelah Wukong berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun dengan santainya Kaisar Langit mengatakan kalau Sui sudah meninggal karena sakit keras. Menyadari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Rulai merasa bahwa Kaisar Langit sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatannya ia pun berhasil memasuki dunia bawah untuk mencari kebenarannya. Tetapi ia juga memiliki batasan waktu yang membuatnya tak bisa lama-lama di tempat tersebut karena alam bawah terus menelan setiap energi kehidupannya. Sebagai tanda terlihat 3 api ungu di punggungnya untuk menunjukkan sisa waktu yang masih ia miliki. Melihat dewa yang tak seharusnya berada di wilayahnya, Raja Alam Bawah pun menghampiri dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Sayangnya ia sama sekali tak bisa diajak kerjasama. Pencarian pun menjadi semakin sulit karena ingatan Sui telah dihapus dan wujudnya diubah menyerupai Dewi Kematian di tempat tersebut. Sementara itu, rombongan Wukong dalam perjalanan ke Istana Langit untuk menyelesaikan tugasnya menyerahkan api penyucian kepada Kaisar Langit. Namun di sepanjang perjalanan, mimpi-mimpi aneh terus menghantui Wukong. Di dalam mimpinya, api penyucian terus memanggil-manggilnya dan mengatakan jika api penyucian diserahkan ke Kaisar Langit, maka akan terjadi bencana. Namun Biksu Tong malah menyuruh Wukong untuk diam karena menurutnya mimpi itu dibuat oleh iblis untuk mengacaukan mereka. Sesampainya di alun-alun, mereka sudah disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa petinggi kerajaan lainnya. Tetapi anehnya Dewa Rulai dan Sui tidak ada di sana yang membuat hati Sun Wukong semakin tidak tenang. Sampai pada puncaknya ketika Biksu Tong hendak menyerahkan api penyucian, Wukong pun memutuskan untuk merebutnya. Sesuai dengan janji yang telah dikatakan sebelumnya, ia hanya akan menyelesaikan tugasnya jika dipertemukan dengan Sui. Akan tetapi Kaisar Langit malah mengatakan bahwa Wukong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk bisa bernegosiasi. Ia justru memerintahkan orang-orangnya untuk merebut api penyucian itu dari tangan Wukong secara paksa. Setelah yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres, Wukong pun menyimpan api penyucian tersebut ke dalam dirinya. Hal ini jelas membuat Kaisar Langit sangat murka. Ia lantas memberikan perintah kepada Dewa Erlang untuk segera meringkus siluman tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka pun saling mengadu senjatanya yang memperlihatkan kekuatan mereka yang seimbang. Lalu, Dewa Sangsin yang mengetahui kelemahan Wukong menyuruh Biksu Tong untuk membacakan mantra agar kekuatan Wukong melemah. Namun Biksu Tong nampak ragu untuk menurutinya, ditambah lagi sembari bertarung, Wukong berusaha menjelaskan bahwa ini adalah jebakan. Ia pun semakin dilema setelah melihat para dewa itu juga menyerang Patke dan Wuching. Sampai pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membaca mantra yang memang sering ia gunakan untuk mengontrol Sun Wukong. Alhasil, Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya, lengah dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa Erlang untuk menghunuskan tombak apinya tepat ke dadanya. Hal ini membuat Sun Wukong terbunuh, meninggalkan api penyucian yang sudah terlepas dari tubuhnya. Terlihat dari kejauhan, tragedi ini juga disaksikan oleh Dewa Rulai yang sama sekali tidak bisa membantu karena terikat dengan aturan langit. Meskipun jasadnya sudah mati, jiwa Sun Wukong yang dirasa masih sangat kuat disegel jauh di dalam samudera. Menyadari adanya penyimpangan dari Kaisar Langit dan banyaknya kejanggalan yang ia temui, membuat Dewa Rulai memutuskan untuk merebut api penyucian itu kembali secara paksa. Lalu ia pergi ke Gunung Tianyu, kediaman dari suku naga. Ia menyerahkan api penyucian tersebut ke Raja Naga agar benda tersebut ia simpan dan tak jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan Dewa Rulai yang terluka parah akibat aksi nekatnya tersebut berniat memulihkan dirinya dengan melakukan semedi di Gunung Tianyi. Cerita pun lompat ke beberapa tahun setelahnya. Terlihat di tengah badai salju, Raja Naga bersama putrinya menemukan seekor serigala yang sedang terluka parah. Dengan kebaikan hatinya, Xiaoyi, putri dari Raja Naga, memberikan kalung gioknya untuk menyelamatkan nyawa dari serigala tersebut.
Kalung tersebut memiliki kekuatan misterius yang membuat si serigala bisa pulih dengan cepat. Waktu pun terus berlalu. Perlahan-lahan serigala tersebut mengalami evolusi yang membuatnya memiliki wujud layaknya manusia bernama Bailang. Terlihat Bailang di dalam hutan sedang berburu ikan segar untuk ia hadiahkan kepada Xiaoyi yang kini ia anggap sebagai sahabatnya. Singkatnya, dengan usaha yang gigih ia pun berhasil menangkap satu ikan segar berukuran lumayan besar. Di sana ia juga bertemu dengan Dewa Bumi yang menyapanya dengan akrab. Ia pun sangat terkesan ketika tahu bahwa Bailang sudah bisa berbicara menggunakan bahasa manusia dengan lancar. Namun tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menjadi gelap serta diikuti angin yang bertiup dengan sangat kencang. Dewa Bumi yang menyadari kalau ini adalah serangan dari para pasukan langit yang turun ke bumi, bergegas pergi dan menyuruh Bailang pergi ke tempat yang aman. Bailang pun juga langsung pergi untuk memperingatkan suku naga. Sementara itu, putra sulung dari Raja Naga yang bernama Yuzong mengabarkan mengenai pasukan langit yang datang kepada Raja Naga sekaligus meyakinkan kalau ratusan prajurit suku naga juga siap untuk bertempur. Tanpa gentar sedikit pun, Raja Naga mengatakan bahwa hari ini kita akan menunjukkan kepada langit kekuatan dari suku naga yang sesungguhnya. Di luar, pasukan dari kerajaan langit yang dipimpin oleh Dewa Erlang sudah siap untuk menyerang. Ternyata ia sudah mendapatkan kabar bahwa api penyucian disembunyikan di tempat ini. Tujuannya kini sudah jelas, yaitu untuk merebut kembali benda tersebut. Bailang yang sudah tiba di sana dengan gembira memeluk Xiaoyi dan memberikan ikan tangkapannya hari ini. Raja Naga lalu menyuruh Bailang untuk segera pergi karena sebenarnya ia tak ada sangkut pautnya dengan urusan suku naga. Namun Bailang berusaha meyakinkan dirinya untuk ikut bertempur bersama. Pada awalnya Dewa Erlang menyuruh Raja Naga agar menyerahkan api penyucian secara sukarela untuk menghindari pertempuran yang sia-sia. Namun Raja Naga tidak memberikan jawaban yang menyenangkan. Pembicaraan pun semakin memanas karena Raja Naga terus mengelak tuduhan kalau api penyucian disembunyikan di tempat ini. Bentrokan pasukan langit dengan suku naga pun tak terhindarkan. Pada awalnya Raja Naga yang berada di atas angin, karena dalam duel udara tersebut ia dapat menghabisi puluhan prajurit langit sendirian. Begitu pula dengan Yuzong yang juga mewarisi kekuatan roh naga dari ayahnya. Sampai pada akhirnya Dewa Sangsin, dewa yang menjadi tangan kanan dari Kaisar Langit, menyuruh Dewa Erlang agar segera menyelesaikan pertempuran. Dewa Erlang memanglah dewa perang yang memiliki kekuatan tempur luar biasa kuat. Dan benar saja, setelah Dewa Erlang masuk ke dalam pertempuran, keadaan pun perlahan mulai berbalik. Ia bertarung melawan Raja Naga dan berhasil mengimbanginya. Sedangkan Bailang yang membantu berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit, meskipun pada akhirnya ia lengah, beruntung Yuzong dapat menyelamatkannya. Di sisi lain, pertarungan Raja Naga pun semakin mendekati puncaknya. Raja Naga yang semakin terpojok mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah ke mode naga. Tetapi tetap saja, Dewa Erlang masih terlalu kuat sampai akhirnya dapat mengalahkan Raja Naga dan membunuhnya. Tak hanya itu, dengan kejamnya, para dewa juga membunuh seluruh naga di tempat tersebut. Sadar kekalahan yang sudah semakin dekat, Yuzong pun memutuskan untuk membawa pergi Xiaoyi dan Bailang meninggalkan medan perang. Sayangnya jelas Dewa Erlang tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia pun segera melepaskan anak panah apinya untuk menjatuhkan Yuzong. Alhasil Yuzong pun terjatuh di sebuah hutan di wilayah utara. Sebelum ajalnya tiba, Yuzong mengungkapkan rahasia mengenai keberadaan dari api penyucian. Dan ternyata, api penyucian itu adalah Xiaoyi yang merupakan putri dari Raja Naga. Sedari awal Raja Naga telah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Ia pun mengubah wujud dari api penyucian untuk menyembunyikannya dari Kaisar Langit. Kini Yuzong mengembalikan wujud Xiaoyi ke wujud semulanya dan menyuruh Bailang untuk mencari Biksu Tong Samcong demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tentu kita masih ingat bahwa Biksu Tong adalah seorang biksu yang memimpin Wukong dalam perjalanan ke barat untuk mengambil api penyucian tersebut. Setelah itu Yuzong juga sempat memberikan kekuatan roh naganya kepada Bailang sebelum tubuhnya hancur. Kini Bailang pun memiliki kekuatan roh naga dari Yuzong, meskipun ia perlu banyak waktu agar bisa menggunakan kekuatan tersebut. Selang beberapa waktu datanglah Dewa Pagoda yang mengejarnya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena Bailang yang masih belum tahu cara menggunakan kekuatan Yuzong.
Tanpa sadar mereka berdua telah memasuki wilayah klan Asura berisi berbagai macam siluman kuat dan kejam yang dipimpin oleh siluman bernama Rahu. Diceritakan sudah berabad-abad lamanya klan Asura menjadi musuh bebuyutan dari kerajaan langit. Jelas saja, melihat dewa yang memasuki wilayahnya, ia pun segera mengerahkan bawahannya untuk memburunya. Sementara Bailang yang sangat ketakutan melihat kekejaman dari bangsa siluman justru dilepaskan. Hal ini karena rencana Bailang untuk mengembalikan api penyucian tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi klan Asura agar benda itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Di sisi lain, Dewa Sangsin juga sudah mengetahui mengenai api penyucian yang dibawa oleh Bailang. Ia pun segera memerintahkan salah satu anggota Jinggang untuk mengambil benda tersebut. Mengikuti pesan terakhir dari Yuzong, Bailang pun terus saja berjalan untuk mencari keberadaan dari biksu Tong Samcong. Hingga akhirnya ia bertanya kepada Dewa Bumi dan diberitahu kalau biksu Tong berada di sebuah kota bernama Chang'an. Jika ia terus berjalan ke arah tenggara, seharusnya akan sampai setelah 10 hari. Lalu Dewa Bumi juga berbaik hati dengan memberikan beberapa keping emas kepada Bailang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, sampailah ia di kota Chang'an. Bailang yang kebingungan, yang bahkan tidak pernah melihat wajah biksu Tong, memutuskan untuk beristirahat dan membeli makanan dengan kepingan emas yang ia dapat dari Dewa Bumi. Alhasil, para pedagang pun berbondong-bondong menawarkan dagangannya ke Bailang. Beruntung ia bertemu dengan seorang pedagang baik hati, memberitahu Bailang lokasi dari biksu Tong yang berada di sebuah rumah bordil terbesar di kota Chang'an. Singkatnya, setelah memberikan beberapa keping emas, Bailang pun berhasil masuk dan bertemu dengan biksu Tong. Namun di sini terlihat biksu Tong yang cuma hobi rebahan, seakan sudah tak punya semangat untuk melanjutkan hidupnya. Bailang lalu mencoba meyakinkan biksu Tong kalau ia butuh bantuannya untuk melakukan perjalanan ke barat lagi demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sayangnya ucapan Bailang justru membuat biksu Tong emosi, mengingatkan traumanya di masa lalu yang menyaksikan kematian muridnya tepat di hadapannya. Pada waktu itu, saat ingin menyerahkan api penyucian, ia mengabaikan peringatan dari Wukong mengenai firasat buruknya. Alhasil ia pun jatuh dalam keputusasaan dan hanya diberikan beberapa emas sebelum meninggalkan istana. Serta dikala itu ia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertanya apapun, membuatnya merasa kalau dirinya adalah orang yang sangat pengecut. Kini ia pun melampiaskan emosinya dengan menghajar Bailang. Meskipun sesaat, ucapan Bailang yang tidak ingin menyerahkan api penyucian ke tangan yang salah juga mengingatkannya dengan apa yang dikatakan Sun Wukong. Tak lama setelah itu, salah satu anggota Jinggang yang diperintahkan untuk menangkap Bailang pun muncul. Salah satu Jinggang itu membawa 2 anak buah yang langsung ia perintahkan untuk menangkap Bailang. Tentu Bailang pun melakukan perlawanan dan tak ingin menyerahkan api penyucian. Sedangkan biksu Tong yang sudah pasrah hanya diam karena tak ingin ikut campur. 2 prajurit itu saja sudah membuat Bailang kewalahan. Sampai akhirnya dalam kondisi yang terdesak, ia berhasil menggunakan kekuatan Yuzong untuk mengalahkan mereka. Kini giliran Jingganglah yang turun tangan secara langsung. Namun ternyata serangan Bailang sebelumnya sangat menguras energinya. Ia pun sama sekali tak bisa melakukan perlawanan untuk menghadapi Jinggang tersebut. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, dengan seluruh sisa tenaganya, Bailang tetap berusaha melindungi api penyucian tersebut. Sementara itu, biksu Tong merasa sangat kesal karena ia harus mengalami trauma ini lagi. Tak lama setelah itu, ia ditemui oleh Xiaoyi, yang merupakan perwujudan dari api penyucian. Xiaoyi mengatakan agar tidak menyerahkan dirinya kepada Kaisar Langit. Dari sini terungkap bahwa ia sebenarnya sudah memperingatkan hal ini kepada Sun Wukong saat itu melalui mimpi. Namun biksu Tong malah menganggap kalau hal itu adalah bisikan iblis yang hanya ingin mengganggu. Meskipun pada akhirnya ia pun menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Wukong waktu itu. Balik ke tempat Bailang, di sana ia masih dihajar habis-habisan oleh anggota Jinggang. Sampai ia pun berteriak meminta tolong kepada biksu Tong agar bertindak.